Halo semuanya, yang terhormat kepada dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Ali Rahmat MPD dan Ibu Ekris C.C. Makari MPD. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang perencanaan layanan bimbingan konseling sesuai POP bimbingan konseling di sekolah menengah kejuruan yang disusun oleh saya sendiri, Kurnia Rabiatus Sugiarto dengan NIM 2010123320026 dan kedua rekan saya yaitu Putri dengan NIM 2010123320010 dan Salsabila Fitriani Revansyah dengan NIM 2010123120010. Baik, langsung saja kita memulai materinya. Yang pertama, apa sih bimbingan dan konseling itu? Bimbingan dan konseling memiliki arti yang berbeda. Bimbingan adalah proses pemberitahuan bantuan kepada siswa secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh seorang ahli agar individu dapat memahami dirinya, lingkungannya, mengarahkan dirinya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya secara optimal. Biasanya, bimbingan ini berupa sosialisasi yang diadakan di sekolah. Sedangkan konseling adalah bantuan secara profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli dapat mandiri. Biasanya konseling diadakan secara tatap muka langsung dan berinteraksi secara langsung. Di sini konselor hanya bisa memberikan solusi kepada konseli. Selanjutnya, perencanaan layanan bimbingan konseling sesuai POP bimbingan konseling di sekolah menengah kejuruan memiliki dua tahap. Yang pertama, tahap perancangan, dan yang kedua, tahap persiapan. Tahap perancangan berdasarkan acuan POP bimbingan konseling Kemendikbud 2016. Yang pertama yaitu rasional. Rasional ini berisi urgensi layanan bimbingan konseling, kondisi objektif sekolah yang meliputi permasalahannya, hambatannya, kebutuhannya, budaya sekolahnya, dan potensi keunggulan sekolah atau siswa. Kondisi objektif lingkungan masyarakat termasuk jika ada daya dukungan maupun ancaman yang mempengaruhi nantinya, dan harapan yang ingin dicapai dari program bimbingan konseling yang dirancang. Yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum ini berisi baik dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, ataupun yang bersifat lokal seperti surat keputusan kepala sekolah atau pedoman dari penyelenggaraan sekolah seperti yayasan, dewan pendidikan, dan komite. Yang ketiga, visi dan misi. Termasuk visi dan misi sekolah yang menjadi dasar dan mempengaruhi atau diterjemahkan dalam visi dan misi program bimbingan konseling. Yang keempat, deskripsi kebutuhan. Berdasarkan asumsi teoretik atau filosofi maupun hasil asesmen kebutuhan dan deskripsi ini dituangkan dalam rumusan perilaku yang sesuai. Yang kelima, tujuan program. Baik yang berfungsi pengenalan, artinya akomodasi yang berisi upaya pemaknaan, internalisasi, dan integrasi pengenalan yang telah diadakan, dan tindakan bagaimana mewujudnyatakannya dalam keseharian siswa. Keenam, komponen program yang berisi layanan dasar berupa bimbingan klasikal, kelompok atau lintas kelas maupun melalui media yang mendukung. Layanan peminatan dan perencanaan individual seperti ekstrakurikuler. Layanan responsif terhadap kebutuhan jangka peserta didik dan lebih bersifat spesifik terhadap peserta didik, seperti konseling dan konsultasi individual.
dan dukungan sistem antara lain yang bersifat administratif maupun kegiatan tambahan dan pengembangan profesi bagi konselor atau guru bimbingan konseling. Nah, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Salsabila Fitriani Revansyah. Dirancang dan ekuivalensi jam belajar dan layanan yang diberikan. 9. Pengembangan tema atau topik didasarkan kepada SKKPD, masalah yang akan dibahas, dan bidang layanan yang direncanakan. Ini yang menjadi dasar menyusun rencana pelaksanaan layanan RPL bimbingan konseling. 10. Evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. 11. Sarana prasarana yang mendukung. 12. Anggaran pembiayaan. Penyusunan program tahunan bimbingan dan konseling. Program dapat diartikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan program bimbingan konseling di sekolah diawali dengan kegiatan asesmen. Asesmen adalah fondasi awal pengembangan program yang akuntabel. Gibson dan Michael 2008-567. Kegiatan asesmen ini terdiri dari asesmen lingkungan dengan cara mengidentifikasi harapan sekolah dan masyarakat atau orang tua peserta didik, sarana dan prasarana pendukung, program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, dan kebijakan pemimpin sekolah. Menurut Schmidt 2008-90, prosedur penyusunan bimbingan dan konseling meliputi perencanaan, perorganisasian, penerapan, dan evaluasi. Struktur program tahunan bimbingan konseling terdiri atas 1. Rasionalisasi, 2. Penerapan dasar hukum guru bimbingan dan konseling, 3. Visi dan misi, 4. Deskripsi kebutuhan hasil need assessment peserta didik, 5. Merumuskan tujuan dan merumuskan tujuan dalam perumusan tujuan. 6. Komponen program layanan bimbingan pada SMK dikemas dalam 4 komponen layanan. 7. Mengidentifikasi bimbingan layanan. 8. Menyusun rancangan. 9. Mengembangkan tema atau topik. 10. Rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. 11. Sarana dan prasarana. 12. Menyusun anggaran layanan bimbingan dan konseling. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu perencanaan layanan bimbingan konseling sesuai POP bimbingan konseling di sekolah menengah kejuruan. Tahap persiapan. Yang pertama, melakukan asesmen kebutuhan peserta didik. Langkah-langkah asesmen: A. Identifikasi data. B. Instrumen kebutuhan yang digunakan. C. Mengumpulkan analisis hasil asesmen, mengolah serta interpretasi hasil asesmen yang ada. Yang kedua, mendapat dukungan dari stakeholder sekolah, yaitu program bimbingan dan konseling hendaknya memperoleh dukungan dari beberapa pihak, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan komite sekolah. Tahap persiapan. Yang ketiga, menetapkan perencanaan program yang jelas. Perencanaan layanan bimbingan dan konseling didasarkan pada landasan filosofis dan teoritis bimbingan dan konseling. Misalnya, bahwa semua peserta didik atau konseli itu unik dan harus dilayani dengan penuh perhatian. Setiap peserta didik atau konseli dapat meraih keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan, dibutuhkan upaya kolaboratif. Layanan bimbingan dan konseling juga harus didasarkan pada hasil asesmen kebutuhan peserta didik atau konseli. Landasan filosofis, landasan teoritis, dan hasil asesmen kebutuhan dipaparkan secara singkat dalam rasional program bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, kesimpulan.
Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang ada di alaminya. Dalam rancangan POP-BK dari Kemendikbud 2016 mencatat keperluan akan adanya rancangan rencana kerja yang diterjemahkan dalam program tahunan dan program semester. Program tahunan dan program semester. Program tahunan secara rinci berdasarkan acuan dari POP-BK 2016 menyertakan 12 unsur yaitu rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan program, komponen program, bidang layanan, rencana operasional,